Media Italia remehkan timnas Indonesia. Media Italia La Gazzetta dello Sport meremehkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media yang berbasis di kota Milan itu mengatakan timnas Indonesia hanyalah tim pelengkap grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Bahrain dan Cina. Dalam pandangan mereka, 2 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Berita ini dimunculkan karena La Gazzetta dello Sport menyoroti pelatih asal Italia, Roberto Mancini, yang membesut timnas Arab Saudi. Situasinya agak buruk bagi Roberto Mancini. Arab Saudi tergabung di grup tersulit. Tulis La Gazzetta dello Sport dikutip dari situs resminya Selasa 2 Juli 2024. Arab Saudi bakal dihantam oleh Jepang pot 1 dan Australia yang paling berbahaya di pot 2. Cina, Bahrain, dan Indonesia melengkapi grup C, tambah tulisan tersebut. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mempertandingkan 6 tim dalam satu grup dengan format kandang tandang. 2 tim teratas di klasemen akhir berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat akan bertanding lagi di babak keempat kualifikasi. 2 tim terbawah otomatis tersingkir alias gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Nova Arianto soal selebrasi provokatif pemain Australia. Pemain tim nasional timnas Australia U16 terlihat melakukan selebrasi provokatif tiap kali mencetak gol saat mengalahkan timnas Indonesia U16. Menanggapi hal tersebut, pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto merasa hal itu normal di sepak bola dan tak perlu dipermasalahkan. Timnas Indonesia U16 harus menelan kekalahan 3-5 dari Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024. Pertandingan tersebut tersaji di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 malam WIB. Terlepas dari hasil kekalahan itu, selebrasi yang dilakukan para pencetak gol Australia U16 menjadi sorotan. Tak sedikit juga yang menilai kalau mereka terlalu berlebihan. Pasalnya, tiap kali mencetak gol, para pemain Australia U16 selalu merayakannya dengan berselebrasi di hadapan supporter Indonesia. Hal itu seperti memprovokasi supporter yang ada di tribun. Kendati demikian, Nova menilai kalau itu semua adalah hal yang normal. Eks-Persib Bandung ini menilai kalau anak asuhnya juga pasti akan melakukan selebrasi ketika mencetak gol. Ini sekali lagi menurut saya hal yang normal, kata Nova seusai pertandingan kontra Australia U16, dikutip Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Mungkin sama saat kita mencetak gol, secara selebrasi pasti akan terjadi dan itu akan jadi pelajaran bagi pemain saat kita kemasukan atau kita bisa cetak gol. Saat kita kemasukan situasinya akan seperti itu, sambungnya. Tak ada laga uji coba timnas Indonesia jelang putaran ketiga. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji angkat bicara soal persiapan timnas Indonesia sebelum lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah mengetahui daftar lawan di putaran ketiga. Tim asuhan Sinteyong itu bakal menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Tim Merah Putih bakal mengawali putaran ketiga saat bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, timnas Indonesia bakal menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sumarji pun angkat bicara soal persiapan timnas Indonesia sebelum putaran ketiga. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI tersebut menyatakan bahwa pihaknya telah mengurus persiapan sedemikian rupa. Jadi timnas senior tanggal 5 melawan Arab Saudi di laga away. Ujar Sumarji saat ditemui redaksi bolasport.com usai laga timnas U16 Indonesia versus Australia di Asian Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin 1 Juli 2024. Tanggal 10 kita main di kandang melawan Australia. Kami sudah persiapkan sebelumnya, lanjut Sumarji.
Timnas Indonesia sebelumnya menggelar 1 laga uji coba sebelum 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Laga tersebut pun berakhir dengan skor 0-0. Namun Sumarji mengisyaratkan bahwa tidak ada laga uji coba buat Timnas Indonesia sebelum mengawali putaran ketiga. Jadwal yang tersedia jadi alasan ketiadaan uji coba untuk Timnas Indonesia. Waktunya yang tidak memungkinkan, ujar Sumarji. Pelatih Australia puji mentalitas luar biasa Timnas Indonesia U16. Pelatih Australia, Brett Maloney angkat bicara usai timnya sukses mengalahkan Timnas U16 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 malam WIB. Timnas U16 Indonesia sempat unggul lebih dahulu melalui gol Zahari Gouli. Namun, keunggulan Garuda Asia buyar pada menit ke-23 melalui gol Amlani Tato. Tim asuhan Nova Arianto harus bermain dengan 10 orang usai Raihan Apriansah menerima kartu merah. Meski kalah jumlah pemain, Timnas U16 Indonesia bisa menutup pertandingan babak pertama dengan skor imbang 2-2. Memasuki babak kedua, Australia membuktikan kualitasnya dengan memberondong gawang Nur Ihsan 3 kali. Garuda Asia hanya bisa memperkecil ketinggalan melalui gol dari sundulan Josh Holong di injury time babak kedua. Skor 3-5 menutup laga seru antara kedua tim. Usai laga, Brett Maloney memuji setinggi langit penyelenggaraan turnamen ASEAN Cup U16 di kota Surakarta. Menurutnya, para pemain mendapatkan pengalaman hebat di turnamen ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pikir penyelenggara mengundang kami ke sini di turnamen ini, ujar Brett Maloney. Ini merupakan pengalaman hebat bagi para pemain kami, lanjutnya. Selain itu, Brett Maloney memuji setinggi langit semangat juang para pemain Timnas U16 Indonesia. Meski begitu, ia juga tak lupa memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang mampu tampil impresif sepanjang laga. Dan kami mengharapkan pertandingan yang sulit dari tuan rumah Indonesia, ujar Brett Maloney. Dan itulah yang terjadi dan itu merupakan tantangan besar bagi kami. Terutama setelah hanya memiliki 1 hari istirahat di antara pertandingan. Jadi, ini benar-benar ucapan selamat untuk mereka. Juga selamat kepada Indonesia atas perjuangan kerasnya. Itu adalah pertandingan yang sangat bagus bagi kami.